Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai istilah-istilah dalam hukum acara perdata. Yang pertama adalah gugatan. Gugatan adalah permohonan tertulis yang berisi tentang hak-hak atau aturan-aturan yang telah dilanggar. Yang kedua ada penggugat. Penggugat adalah pihak atau orang yang melaporkan atau orang yang menuntut karena hak-haknya telah dilanggar. Yang ketiga ada tergugat. Tergugat adalah pihak yang dilaporkan atau pihak yang dituntut karena telah melanggar hak-hak dari penggugat. Yang keempat yaitu ada replik. Replik adalah bantahan atau jawaban atau sangkalan dari penggugat terhadap tergugat. Lalu ada duplik yang kelima. Duplik adalah bantahan atau jawaban atau sangkalan dari tergugat terhadap penggugat. Lalu ada mediasi. Mediasi yang keenam. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu dengan mendatangkan pihak ketiga untuk membantu jalannya mediasi atau perdamaian. Lalu yang ketujuh ada banding. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan ke mahkamah tertinggi di tingkat pertama. Lalu ada kasasi yang ke-8. Kasasi adalah upaya hukum ke Mahkamah Agung di tingkat banding. Lalu yang ke-9 adalah upaya hukum. Upaya hukum ada putusan first take. Putusan first take adalah putusan dari pengadilan karena tergugat tidak hadir di persidangan. Lalu ada yang ke-10 ada putusan verjet, yaitu putusan yang diajukan tergugat karena adanya putusan first take. Lalu yang ke-11 ada kuasa hukum. Kuasa hukum yaitu adalah orang yang membantu atau orang yang mewakilkan jalannya persidangan, itu membantu si penggugat atau si tergugat seperti advokat dan juga pengacara. Lalu yang ke-12 adalah putusan deklaratoir, yaitu putusan atau putusan pernyataan atau yang menetapkan seseorang misalnya sebagai ahli waris tetapi tidak memerintahkan apapun. Lalu yang ke-13 adalah putusan konstitutif, yaitu putusan yang bisa membuat hukum baru, misalkan seperti mengabulkan perceraian dalam sebuah perkawinan lalu diakhiri oleh hakim. Terus yang ke-14 yaitu putusan kondemnatoir, yaitu putusan yang menghukum atau yang menetapkan hukuman ke salah satu pihak. Misalkan salah satu pihak itu ada yang terbukti melanggar lalu diputuskanlah untuk membayar denda sebesar sekian. Seperti itu. Lalu yang terakhir yang ke-15 ada yang namanya intervensi. Intervensi adalah orang yang ikut campur atau pihak ketiga yang ikut campur ke dalam persidangan. Lalu ada kompensasi, yaitu tuntutan balik dari tergugat terhadap penggugat. Lalu ada eksekusi. Eksekusi adalah pemeriksaan sebelum melakukan persidangan. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.